Halo teman-teman Sobat Indonesia Belajar, kali ini channel Indonesia Belajar kedatangan tamu istimewa yaitu Dani Yogatama. Bro Dani adalah seorang research scientist untuk Google DeepMind. Nah ini dia orangnya, Bro Dani silahkan untuk memperkenalkan diri dan menyapa teman-teman Sobat Indonesia Belajar. Ya makasih, Budi. Halo teman-teman semua, percaya Dani, sekarang, researcher dari DeepMind. Saya, bidang AI udah, dari, zaman dulu ya, background sedikit tentang saya, dulu saya itu dari ITB awalnya, Oke, oke. ITB di Bandung, terus, sekolah di Jepang, di Universitas Tokyo, master, lalu, sekolah PhD di Carnegie Mellon di, Amerika Serikat. Sekarang, habis lulus, kerja jadi researcher di DeepMind. Wah mantap ini, mantap banget ini. Oh ya teman-teman, sekadar info saya dan Bro Dani ini belum pernah bertemu secara langsung. Saya mengetahui sosok Dani Yogatama ini melalui rekomendasi dari salah seorang Sobat Indonesia Belajar yang meminta kami untuk mengundang Bro Dani sebagai guest di sesi podcast kita. Dan setelah saya lakukan background checking, ternyata Bro Dani ini memang luar biasa banget. Dan dia bukan orang sembarangan. Nah, dalam sesi podcast kita kali ini, Bro Dani kita undang secara spesial untuk bincang-bincang seputar AI atau Artificial Intelligence. Oh ya bro, untuk memulai obrolan kita, mungkin dirimu bisa terlebih dahulu memperkenalkan apa itu AI in general dan juga sedikit sejarah AI. Iya, AI, atau artificial intelligence itu salah satu, bidang, computer science, Mhm. yang mana, tujuan utamanya itu untuk, replikasi, natural intelligence atau Mhm. kecerdasan alami yang, misalnya ada di manusia, Mhm. di artificial system kayak komputer. Ini Mhm. tujuan utamanya AI, eee mencakup banyak banget bidang, mungkin nanti, kita bisa obrolin juga hari ini, ada Oke. banyak-banyak bagian AI, dan, untuk sedikit sejarahnya, udah saya juga nggak ingat detailnya, tapi secara garis umum sudah ada definisi bidang AI sendiri itu sekitar tengah tahun 50-an. Oke. 55, 56, sekitar segitu, mungkin 1956. Waktu itu ada kayak konferensi gitu Mhm. di Dartmouth College di Amerika, di mana, pendiri-pendiri AI, mengadakan konferensi untuk, tujuan membuat sistem otomatis seperti ini, dan mereka, eee eee, menyebut nama bidang ini sebagai AI sendiri. Jadi AI sebagai suatu bidang secara resmi itu ada dari mulai tahun sekitar 50-an. Oke. Zaman dulu itu ada banyak banget ya peminat-peminatnya, namun, AI sendiri sebagai suatu bidang, telah melewati banyak fase. Jadi Mhm. pertama ada tuh orang-orang semangat banget ya, "Wah ini kayaknya bidang kayak, bener-bener promising nih, salah satu area Mhm. computer science, ada banyak dapat funding, orang-orang pada tertarik." Namun udah melewati beberapa yang disebut, biasanya AI winter. AI winter yang pertama itu mungkin sekitar tahun 70-an, Oke. tengah-tengah tahun 70-an kayaknya, yang mana, ada tarikan pada bidang AI, namun hasilnya tuh tidak sesuai yang diharapkan, masih agak Mhm. kurang. Jadi orang-orang mulai tidak terlalu tertarik dan agak agak lebih susah untuk mendapatkan funding untuk melakukan Oke. riset, atau aplikasinya tidak benar-benar, eee menguntungkan untuk perusahaan-perusahaan. Jadi ya yang pertama itu sekitar tahun 70-an, Mhm. lalu habis itu ada lagi, periode di mana, ada teknologi baru waktu itu kayaknya expert system, Mhm. Mhm. di mana mulai lagi ada ketertarikan di bidang AI, sampai akhir tahun 80-an ada AI winter lagi, yang Mhm. mana, orang-orang jadi kurang 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 percaya gitu dengan AI Mhm. pada Mhm. akhir tahun 80-an sampai akhir tahun 90-an. Namun akhir-akhir ini modern AI, sejak tahun 2000-an, lagi banyak banget lagi peminatnya sekarang, dengan, munculnya teknologi-teknologi baru, Mhm. seiring perkembangan di bidang hardware juga di komputer, yang mana sekarang kita udah ada mesin-mesin untuk, Mhm. melatih model-model, generasi terbaru.
yang sekarang benar-benar lagi salah satu teknologi yang paling booming di computer science, yang mana semua perusahaan pengen banget mengaplikasikan AI di produk-produk mereka. Betul, Ya, betul. jadi sekarang sebenarnya sekitar 10 tahun terakhir lagi waktu yang lagi bagus banget lagi untuk AI. Lagi booming banget ya sekarang ini ya. Iya, iya, semua orang pengen. Betul, betul, betul. Nah, tadi seperti yang disampaikan oleh Bro Dani kan akhir-akhir ini mulai bermunculan ya beberapa bidang baru yang berada dalam rumpun AI. Nah, 3 di antaranya itu yang paling trending kalau menurut saya adalah data science, machine learning, dan juga deep learning. Nah, mungkin dirimu bisa memberikan sedikit penjelasan terkait hubungan antar bidang-bidang tersebut dalam rumpun AI. Kalau AI itu salah satu Mhm, di bidang komputer tadi seperti saya bilang tujuan utamanya replikasi kecerdasan alami di mhm, sistem artifisial. Kalau machine learning itu salah satu bagian kecilnya dari AI. oke, Jadi AI sebagai suatu area itu besar banget, ada banyak teknologi yang bisa dieksplorasi dan tentu saja salah satu kebutuhan utama untuk replikasi kecerdasan manusia itu harus bisa belajar. hmm, Jadi betul, jadi bisa tambah pintar setelah mendapat data baru. Dan machine learning ini salah satu bidang yang fokusnya itu untuk menggunakan teknologi-teknologi terbaru sehingga eh, sistem kita bisa menjadi tambah pintar seiring berjalannya waktu dan seiring dia melihat banyak data. Jadi machine learning itu untuk saya salah satu bagian bidang AI. Jadi oke, di dalam AI yang besar, AI sendiri melibatkan banyak banget lagi bidang-bidang seperti mungkin planning, reasoning, mhm, dan lain-lain. Tapi salah satunya ini pembelajaran mesin. mhm, Untuk data science sendiri ini sebenarnya bidang yang eh, eh, lumayan dekat dengan mhm, AI dan machine learning. Eh, Sebenarnya teknologi-teknologi yang digunakan sebagian besar ada yang sama, ada yang berbeda. mhm, Namun untuk data science sendiri fokusnya itu untuk mengolah data yang jumlahnya banyak dan besar untuk mhm, mendapatkan informasi-informasi atau insight dari data yang ada di situ. Jadi oke, untuk analisa, untuk membantu membuat keputusan, tapi fokusnya sendiri itu untuk mengolah begitu banyak data mhm, dalam bentuk apapun untuk mengambil insight-insight dari data tersebut. Teknik yang digunakan sebagian ada yang sama dengan mhm, di AI dan machine learning, tapi kayak fokus bidangnya sendiri itu yang lebih agak beda. Gitu. Data science ini menurut saya mungkin lebih ke arah statistik yang mana digunakan secara banyak juga di machine learning. Cuma itu oke, sebagian lebih dekat branch-nya ke statistik. oke, oke. Kalau posisi deep learning sendiri gimana nih, Bro? Iya, kalau deep learning, sorry, deep Mhm, learning betul. Kalau deep learning itu salah satu bagiannya mhm, machine learning. Salah satu, oke, jadi AI itu kan yang besarnya, terus ada mhm, machine learning. Nah, salah satu teknik untuk melakukan machine learning itu dengan menggunakan deep learning. oke, Nah, oke, ada banyak lagi teknik-teknik lain, tapi mhm, yang sekarang yang lagi paling menunjukkan hasil paling menjanjikan itu teknologi deep learning. Ini salah satu bagian machine learning yang mana ada oke, banyak. Untuk deep learning ini mhm, jadi dia salah satu bagian dari machine learning yang mana fokusnya itu untuk mhm, menggunakan teknik-teknik yang eh, mana biasanya tuh modelnya itu disusun mhm, eh, kayak satu di atas yang lain sehingga kita sering oke, menyebutnya deep learning karena ceritanya tuh kayak ada satu model dalam desain modelnya itu mhm, terdapat banyak tumpukan layer-layer gitu. Tapi ini intinya tuh salah satu mhm, branch-nya, salah satu sub area-nya machine learning, salah satu teknik untuk melakukan pembelajaran mesin oke, oke, oke. dengan menggunakan deep learning. Tapi ada banyak teknik lain. Meski sekarang yang paling populer lagi populer ini deep learning. Iya, kayaknya trending banget sekarang ini ya. Jadi kadang-kadang orang rancu nih, kadang-kadang orang kalau ngomongin machine learning tuh lebih mengarahnya ke deep learning malah sekarang ini ya, karena memang saking populernya ya. Iya, soalnya sekarang teknologinya yang lagi dominan ini ya Mhm, hampir semua menggunakan deep learning. Tapi ada banyak teknologi-teknologi lain yang masih menjanjikan untuk problem-problem yang mhm, sederhana. oke, Seperti mungkin logistic regression atau mhm, random forest, ada banyak teknologi-teknologi lain yang tidak terlalu deep learning tapi masih mhm, lumayan menjanjikan. Biasanya tergantung karakteristik datanya. oke,
Oke oke. Oke oke. Cuma kalau misalnya udah mulai kompleks, biasanya yang Mhm. paling menjanjikan memang deep learning. Deep learning gitu ya? Oke. Oh ya Bro, dirimu saat ini kan sebagai seorang research scientist di Google DeepMind. Mungkin dirimu bisa kasih pengenalan ke teman-teman Sobat Indonesia Belajar, apa itu Google DeepMind? Ya DeepMind itu salah satu perusahaan, Mhm. di bawah Alphabet ya. Kalau Oke. yang nggak tahu Alphabet itu, parent company-nya Google, Oke. jadi, strukturnya itu Alphabet namanya, Aha. di bawah Alphabet divisi terbesarnya itu Google, dan salah satunya, di samping Google itu ada DeepMind. Oke. DeepMind itu awalnya, sebuah startup, didirikan di London, tahun 2010. Mhm. Nah, sekarang ada kantor di Prancis, Kanada, di, Amerika, Mhm. diakuisisi Google tahun 2014, jadi sejak Oke. saat itu kita jadi Google DeepMind, tapi Mhm. sejak 2014 kita sebenarnya, prefer, DeepMind aja, bukan Google Oke DeepMind, oke. karena udah pindah ke arah, dari Alphabet. Oke Fokusnya oke. sendiri ini lebih ke, riset ya, Mhm mhm. riset di bidang AI, jadi fokus utamanya itu emang kita ngelakuin basic research di Mhm. bidang AI, dengan tujuan perusahaannya itu untuk, menyelesaikan masalah intelijensia, Oke. kayak AI itu, untuk Mhm. menyelesaikan, AI dan, untuk menggunakan solusi ini Mhm. untuk, membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan lain yang ada di dunia. Oh ya, ini kalau saya lihat dari biografimu ini kan salah satu bidang minatmu itu di Natural Language Processing ya, atau seringkali disingkat sebagai NLP. Nah, mungkin dirimu bisa memberikan sedikit pengantar nih, apa itu NLP dan bagaimana posisi NLP dalam rumpun AI? Mhm. Untuk NLP sendiri itu salah satu aplikasinya aja ya. Jadi kan, Mhm. kita kalau misalnya ingin membuat, agen yang pintar, Mhm. intelijen, eee, harus bisa, mengerti kayak persepsi dari A kalau melihat sesuatu itu dia bisa mengolah data baru, Mhm. seperti ibaratnya mata kita. Mhm. Jadi ini bagian, biasanya disebut computer vision. Ini salah satu Mhm. bagian AI yang mana tujuan utamanya, eee, meningkatkan kemampuan sistem-sistem untuk, eee melihat, menjadi lebih pintar dengan Mhm. melihat sekitarnya, melihat gambar-gambar. Untuk NLP itu, bagian lainnya yang Mhm. mana fokusnya itu ke, bahasanya ya kan. Jadi salah satu Mhm. cara kita belajar juga kan, dengan, membahas suatu topik, Mhm. di kelas, dengerin, pelajaran-pelajaran atau baca buku Mhm. melalui bahasa kan language salah satu medium utama kita Mhm. untuk menambah pintar, dan NLP ini bidang AI yang fokusnya itu, meningkatkan kemampuan sistemnya dalam bidang, pemrosesan bahasa. Contoh konkretnya misalnya, Mhm. kalau, kalian lihat sistem-sistem yang bisa terjemahin langsung dari bahasa Inggris ke Indonesia, Mhm. meski sekarang belum sempurna ya, namun Mhm. Mhm. udah ada progres cukup lumayan di bidang Betul situ. betul. Nah, itu salah satu aplikasinya NLP. Aplikasi lain mungkin kalau kalian pernah, nanya suatu pertanyaan sistem siapa presiden Indonesia sekarang kayak gitu, nanti Mhm. ada sistemnya memberikan jawaban, ini juga menggunakan teknologi-teknologi NLP. Jadi intinya fokusnya ke pengolahan bahasa. Meski sebenarnya teknik yang digunakan itu, mirip-mirip sih di semua bidang, di bidang, Mhm. ML dan AI ini sendiri, cuma fokus aplikasinya aja yang beda. Oke oke oke. Wah, ini cukup challenging juga ya. Intinya kan mengajari atau melatih komputer agar bisa memahami konteks bahasa manusia nih sebenarnya ya. Wow, ini luar biasa banget ini. Iya iya, tujuan utamanya itu sih, cuma ya lumayan, lumayan challenging tapi, Mhm mhm. akhir-akhir ini sebenarnya 3 4 tahun terakhir itu, progresnya lagi pesat banget ya Mhm di mhm. bidang ini, makin makin banyak Betul betul. sistem-sistem yang menunjukkan, begitu begitu, eee, pintarnya sistem-sistem sekarang meski masih banyak banget kelemahannya, masih Mhm. banyak banget dan masih banyak banget yang harus kita lakukan. Betul betul. Iya, tapi ini memang luar biasa banget nih. Oke, nah kalau dibandingkan dengan statistical model,
bisa dibilang machine learning model ini kan cenderung sifatnya black box ya, Bro, ya. Dan yang menjadi pertanyaan di sini adalah seberapa bisa sih kita atau seberapa jauh sih kita bisa menaruh kepercayaan pada sesuatu yang sifatnya black box ini? Ya ini pertanyaan yang bagus ya. Sekarang banyak teman-teman mungkin juga mengira ini suatu mesin ditanya sesuatu tiba-tiba memberikan jawaban apa kita bisa percaya atau enggak sama jawaban ini. Karena kita nggak tahu gimana sih mesin ini memutuskan kenapa jawaban ini. Ini salah satu bidang riset yang banyak banget di seluruh dunia. Researcher emang sadar ya ini salah satu yang harus kita tingkatkan. Soalnya bahaya banget kalau misalnya kita deploy sistem yang kita kurang ngerti bagaimana, terus mengambil keputusan-keputusan yang sensitif terhadap kehidupan orang-orang gitu kan nggak bagus. Jadi ini memang salah satu bidang yang banyak banget orang yang sekarang lagi investigasi, terutama dalam hal apakah keputusan atau mesin sistemnya sendiri memiliki kecenderungan untuk biasanya disebut bias untuk memilih suatu misalnya jenis kelamin tertentu atau misalnya ras tertentu yang kayak gini kan kita ingin hilangkan dari sistem kita sehingga sistem ini bisa lebih fair kalau dia akan digunakan untuk mengambil keputusan-keputusan penting. Memang sekarang ini salah satu, saya setuju ini salah satu topik yang benar-benar penting, tapi sini di bidang ini, dan bukan berarti sekarang kita tidak bisa mengerti sama sekali kenapa suatu sistem ini mengambil keputusan tertentu. Sekarang banyak sih cara untuk investigasi apakah sistem ini memutuskan sesuatu karena hal-hal tertentu, dan sekarang ini memang aktif area riset ya untuk menghilangkan seperti efek-efek buruk yang didapatkan untuk ini. Untuk saya sendiri sih tergantung aplikasi ya tetap. Kalau misalnya untuk kayak yang hal-hal benar-benar sensitif, mungkin kita sebelum deploy sistem AI harus benar-benar memikirkan efek-efeknya ke depan, apakah akan mempengaruhi suatu grup diuntungkan lebih daripada yang lain, benar-benar harus dipikirkan untuk di-deploy sebelum digunakan di real world, di dunia asli gitu. Jadi kalau saya sendiri sih kalau misalnya nanya sesuatu, misalnya ke Google siapa presiden Indonesia sekarang, mungkin saya percaya aja sama hasilnya. Cuma untuk keputusan untuk hal-hal yang lebih sensitif sih, saran saya jangan dulu sampai yakin banget sistem ini benar-benar memang fair dan nggak memiliki kecenderungan untuk membuat keputusan yang menguntungkan sesuatu dibanding yang lain. Cuma ini lagi banyak banget juga progres di bidang ini sendiri. Jadi mungkin dalam beberapa tahun lagi evaluasinya akan lebih bagus mengenai apakah kita bisa mengerti kenapa mesin ini membuat suatu keputusan. Betul. Wah, ini looking forward banget nih untuk ini nih. Oke, nah berikutnya perkembangan AI dalam 1 dekade terakhir ini kan bisa dibilang sangat luar biasa sekali ya. Perkembangannya pesat banget kalau saya lihat. Dan menurut pandanganmu yang juga sebagai seorang praktisi di bidang AI, bagaimana sih dampak dari perkembangan AI ini bagi peradaban manusia mungkin dalam 10 atau 20 tahun ke depan? Menurut saya sendiri AI ini view yang mungkin di-share juga banyak orang. Salah satu teknologi yang paling revolusioner yang kita ada sekarang. Banyak orang menganalogikannya seperti revolusi industri yang keempat. Kan yang pertama steam engine, drivernya, yang kedua listrik, yang ketiga internet, komputer, yang meningkatkan otomatisasi automation ya itu bahasa. Itu automation bahasa Indonesia. Otomatisasi. Jadi orang-orang tuh secara umum lebih produktif gitu.
jadi bisa banget mass production, dan Mhm. AI ini teknologi yang efeknya itu bakal lumayan besar dalam Mhm. skala seperti ini, prediksinya dalam waktu 10-20 tahun ke depan, karena teknologi ini akan membuat banyak banyak pekerjaan-pekerjaan bisa diotomisasi sekarang Mhm. menggunakan Mhm. sistem aja, sehingga kita bisa lebih produktif ngerjain hal-hal lain yang saat Mhm. ini mesin belum bisa. Betul Ya, betul. saya rasa ini salah satu teknologi yang dalam waktu 10-20 tahun ke depan bakal merubah banyak banget, Mhm. tidak hanya di bidang computer science-nya, tapi juga di aplikasi industri-industri, Mhm. misalnya di pabrik-pabrik seperti itu bisa dengan Mhm. menggunakan aplikasi AI ini, orang-orang jadi lebih produktif, dan output kita semoga ujung-ujungnya membawa kehidupan orang-orang di dunia jadi lebih baik. Betul betul betul. Ya tapi ini juga, perkembangan yang pesat ini juga seringkali menimbulkan kekhawatiran ya bagi sebagian orang, ya terutama sekali kan karena bakal ada sebagian pekerjaan yang dulunya ada jadi nggak ada nih sekarang ini. Dan Iya, ya somehow itu bikin orang khawatir. Tetapi mhm. sebenarnya juga pekerjaan yang dulunya nggak ada bisa jadi ada nanti ya Bro ya. Ini menarik Iya, banget nih. iya. Emang ini menurut saya kekhawatiran yang masuk akal ya, Oke valid. oke. Memang mungkin misalkan aja, misalkan sekarang udah ada teknologi mobil yang nyetir Mhm. sendiri, kan Mhm ya sudah mhm. ada banyak di trial di Amerika sana contohnya. Jadi kekhawatiran pertama mungkin kalau misalnya, oh pekerjaan utama kita sebagai misalnya pengemudi mobil, Mhm truk atau mhm. seperti itu kan, Mhm. kalau teknologinya sudah lebih maju, mungkin pekerjaan-pekerjaan seperti ini bisa diotomisasi aja ke Mhm. komputer karena jauh lebih aman, tidak capek-capek, Mhm. dan lain-lain ya. Nah, jadi menurut saya emang aplikasinya sendiri harus dibantu dengan kebijakan-kebijakan dari Mhm. pemerintahnya juga, Oke oke. nggak bisa langsung dapat. Jadi, mungkin bisa dibantu misalnya untuk, pelatihan-pelatihan gitu untuk orang-orang ini bisa fokus ke pekerjaan baru mungkin yang Mhm. lebih menunjang, seiring berjalannya, otomisasi-otomisasi ini yang disebabkan oleh AI. Oke oke oke. Sebenarnya sih menurut saya kedepannya Mhm. kedepannya memang bakal lebih baik ujung-ujungnya, cuma, masa transisinya itu Mhm. dengan banyaknya pekerjaan-pekerjaan yang menurut saya sih bukan bukan mereka kehilangan pekerjaan, tapi mungkin jenis pekerjaannya jadi berubah gitu. Mhm mhm. Betul betul. Jadi sebenarnya kalau diamati sih pekerjaan-pekerjaan yang akan hilang itu sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang memang apa ya, yang sifatnya repetitif ya dan sifatnya, berulang-ulang. Tetapi justru ini akan apa ya, akan menjadikan manusia untuk bisa lebih punya kesempatan menggarap pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya lebih kreatif ya, yang lebih membawa kita ke our own Ya, nature ya. ya sebenarnya ya, seperti itu kan ya harusnya ya? Iya, iya, benar ada justru ada lebih banyak peluang-peluang. Mhm mhm. Seperti industri revolusi di zaman dulu aja gitu kan misalnya, Mhm mhm. tadinya kita harus, buat baju misalnya manual gitu Mhm kan, mhm mhm. tapi setelah ada mesin, wah kita jadi bisa banyak banget nih bikin baju. Jadi orang-orang kan fokus ke pekerjaan lain karena yang seperti itu tidak diperlukan lagi. Nah, seperti yang Budi bilang ini, peluang dari AI ini kita bisa fokuskan tenaga kerja manusia ke bidang-bidang yang lebih kreatif. Soalnya Mhm saya mhm. yakin banyak banget juga tidak hanya mengambil pekerjaan, tapi banyak banget juga lapangan pekerjaan yang akan dibuka dengan Mmm, betul betul. seiringnya progres di bidang AI ini. Jadi nggak hanya oh cuma jenis pekerjaannya aja mungkin Mhm yang mhm. berbeda Betul dan betul betul. di sini menurut saya pentingnya pemerintah untuk membantu untuk training-training sehingga orang-orang bisa fokus ke jenis pekerjaan generasi generasi depan. Oke, betul betul betul. Oke oke oke. Oke, nah dari obrolan kita sejauh ini kan somehow kita mulai bisa melihat ya bahwa AI adalah bidang yang cukup luas. Nah, mungkin dirimu juga bisa berbagi ke teman-teman di sini terkait tantangan dan permasalahan apa saja sih yang saat ini sedang dihadapi oleh para AI scientist dan AI engineers? Dari sisi teknikal nih maksudnya? Ya, mostly dari sisi teknikal ya sebenarnya. Jadi ada tantangan-tantangan apa aja sih yang saat ini nih sedang dihadapi? Heeh,
Ada banyak ya sebenarnya, mungkin secara garis besar aja, Oke. sekarang itu kecenderungannya kita, eee eee, memerlukan modal yang semakin besar. Jadi intinya kapasitasnya lebih besar. Oke. Tadinya mungkin modal kita mungkin hanya, berapa gigabyte dalam ukuran, eee, para eee eee, parameternya, mungkin sekarang orang-orang ingin 100 kali lebih besar. Sehingga, ini salah satu tantangan utama, yang berhubungan dengan bidang computer science lain, misalnya hardware-nya juga jadi kan harus ikut maju, ada progres. Jadi, terus, masalahnya itu kan kalau mau melatih modal-modal besar itu mahal ya dari sisi, keramahan lingkungan juga, dari sisi harus menggunakan mesin-mesin generasi terbaru kayak gini. Jadi ini, Betul betul. mungkin perlu inovasi-inovasi lain dari sisi tekniknya sehingga, progresnya lebih bagus. Tapi, eee eee, tantangan lain itu sebenarnya kita progresnya banyak banget nih di bidang AI akhir-akhir ini. Tapi sebenarnya sistem-sistem yang lumayan berhasil, bagus banget performanya itu benar-benar spesifik untuk, satu fungsi. Oke oke oke. Misalnya, saya ingin suatu sistem yang bisa, deteksi, mmm, apa ya contohnya, misalnya apakah ada gambar kucing di suatu gambar, sebenarnya contoh saja ya. Oke Mungkin oke. sistem seperti ini tidak ada gunanya, tapi contoh. Kita bisa banget nih dengan teknologi generasi sekarang yang kayak gini sebenarnya bisa dibilang hampir hampir bagus banget, mungkin bisa selevel seperti kalau kita identifikasi sendiri, ngelihat foto ada kucing atau enggak ya gitu, cari di mana kucingnya nih, oh di sini. Nah, tapi intinya nanti sistem ini hanya bagus banget untuk tugas yang dilatihnya aja, jadi dia cuma bisa Oke oke. identifikasi gambar kucing. Tapi belum belum general, seperti kita sendiri kan kita bisa melakukan banyak hal, kita bisa Betul belajar betul. dari banyak, sumber kan dari lihat sesuatu bisa mengerti. Ini tantangan utamanya sih sekarang, sistem-sistem sekarang masih memerlukan data yang sangat banyak di bidang yang dia latih untuk bisa performanya bagus, sedangkan dia belum bisa seperti general bisa di berbagai bidang. Ini mungkin dari sisi teknis, yang masih banyak orang-orang, berusaha, buat progres. Oke 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 oke. Wah ini interesting juga ya. Tadi juga sempat di-mention oleh Dani ya bahwa, mesin itu kan membutuhkan data yang jumlahnya sangat banyak supaya dia bisa belajar. Dan data ini sendiri kan harus berupa data yang clean data, data yang proper, data yang bersih, dan juga data yang disertai dengan label yang proper ya. Nah yang jadi permasalahan juga untuk melabeli data itu kan effort-nya luar biasa Mahal banget ya. ya. Betul betul betul. Iya bener, Aduh. sebenarnya nih kalau misalnya sekarang ada teman-teman yang tertarik Heeh, ya, heeh heeh. bikin suatu aplikasi nih, Heeh kalau heeh. misalnya seperti Budi bilang tadi punya data banyak banget, Heeh heeh. ada labelnya gitu, ini Mhm. kalau kalau, input-nya kayak gini, output-nya harus kayak gini, Heeh harus heeh. banyak banget, makin banyak makin bagus, mungkin kayak wah jutaan sampai ratusan juta, miliaran. Kita bisa sih sebenarnya ada teknologi-teknologinya untuk membuat sistem yang bagus banget, tapi Heeh heeh. khusus spesifik untuk melakukan tugas ini aja gitu. Oke oke oke. Dan sebenarnya kan kok untuk koleksi data ini seperti Bunda bilang kan tadi mahal, Mhm mhm. memerlukan banyak waktu. Jadi kedepannya tuh kita pengennya, sistemnya bisa belajar dari banyak sumber, Oke. tapi mereka bisa terus, meng-improve dirinya sendiri sehingga makin pintar dan makin pintar, sehingga nggak usah, dari awal lagi belajar untuk ngelakuin ini, nanti pindah ke tugas lain, dari awal lakuin belajar untuk ini, gitu. Jadi kita pengennya sesuatu yang secara general bisa, ngelihat segala sesuatu dan makin bertambah pintar Mhm. dan pintar. Betul 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 betul. Tapi ya tadi ya, terkait dengan effort untuk mendapatkan label data yang proper itu juga akhirnya memunculkan beberapa kreativitas ya, ini kalau menurut saya ya. Salah satunya itu mungkin kalau ingat dulu-dulu kan ada CAPTCHA ya. Jadi untuk login ke suatu sistem dan memastikan kita Captcha ya. adalah manusia, akhirnya pakai CAPTCHA ya. Dan CAPTCHA itu kan sebenarnya datanya digunakan untuk sebagai label data ya, untuk proses learning ya. Mhm. Itu menurut saya kreatif Iya banget sih. iya.
ini ada bidangnya, kebetulan itu Mhm. yang punya CAPTCHA itu dulu salah satu profesor di CMU ya, waktu saya di Oke CMU, oke. sekarang masih ada di CMU sih orangnya. Mhm. Eee, Dia tuh emang fokusnya di bidang apa ya namanya sekarang, OCR ya kalau nggak salah ya? sosial Optical apa ya? Character Recognition atau Iya bukan, maksudnya ada bagian oh ya ada sub bidang OCR itu besarnya ya? Oke. teknologi, mhm. Mhm. Cuma maksudnya dia intinya tuh, eee, kayak berusaha Mhm. mengumpulkan data Aha aha. dengan cara, minta bantuan ke orang-orang di seluruh dunia. Oke oke oke. Salah satu contohnya CAPTCHA, Oke oke. salah satu contoh lainnya itu kan Duolingo, itu Heeh heeh. aplikasi untuk belajar bahasa asing. Oke. Nah, yang mana ini juga didirikan oleh, orang yang sama dengan, penemu si CAPTCHA ini, Oke oke. yang mana data-datanya juga digunakan untuk membantu, machine translation kan, padahal Oke kita oke. itu kayak lagi belajar gitu. Jadi ini dia bidangnya itu kayak gimana bikin orang tertarik untuk misalnya kayak belajar sesuatu atau apa, Mhm tapi mhm. sebenarnya mereka juga membantu untuk mengumpulkan data Oke sebenarnya oke. untuk Oh interesting pembelajaran juga ini ya. komputer-komputer. Iya iya iya. Iya iya, itu sebenarnya ada bidangnya apa sih saya lupa lagi namanya, lupa tapi pokoknya ada Apa ya bidangnya kayak istilahnya, gini kayak, kalau nggak salah apa namanya, citizen science ya? Kalau nggak salah ya? Atau bukan? eee, bukan ya, Oke 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 oke. Ya tapi ini interesting banget sih. crowdsourcing mungkin ya Oke oke bisa oke. Iya. crowdsourcing gitu, Oke tapi oke oke intinya tuh oke. dia sebenarnya kalau misalnya ada apa tuh, kalau kalau kita menarik misalnya, kita Ah kan orang bisa aja, oh lagi main game tahu-tahu itu mhm. sebenarnya lagi ngumpulin data, kayak gitu sih intinya. Oke 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 oke. Oke oke. Wah ini menurut saya ini cara-cara yang kreatif banget ya, untuk Iya iya. mengumpulkan proper label data dan karena itu kan costly banget ya untuk mengumpulkan proper label data ini ya, dan ini wow kreatif Iya, banget. terutama kayak translasi gitu kan sebenarnya memerlukan profesional gitu kan yang Ah ngerti betul betul banyak betul betul. bahasa Inggris kan. Jadi orang-orang sebenarnya, lagi belajar tapi sebenarnya bantu juga sistem gitu. Oke oke. Oh. Emang ini bidang yang lumayan sih, ini Ah salah ah satu ah. yang membantu ya kan. Dan tapi kedepannya sih saya rasa solusinya, emang kita butuh, teknik-teknik machine learning Mhm. yang memerlukan jauh lebih sedikit data untuk belajar. Mhm Sekarang itu mhm. kan Betul. misalnya kalau kita lihat kita sendiri manusia, kita udah punya banyak banget pengetahuan dari Ah ah. kecil mungkin, terus misalnya kita mau belajar sesuatu yang baru Mhm. sekarang, mungkin bisa misalnya kita cuma ditunjukin nih, ini cara, jawab pilihan ganda, Ah cuma ah pilih ah. aja satu A, B, C, D, E gitu. Tapi kita kita udah ngerti teksnya Mhm. karena kita udah mengerti misalnya bahasa Indonesia. Kita Iya iya cuma iya. ditunjukin, ini nih pilih aja satu A, B, C, D, E, Mhm. udah gitu kita paling cuma butuh satu contoh, 2 contoh kayak gitu kan. Mhm mhm. Betul betul Sekarang betul kalau betul. mesin sendiri, karena semuanya harus dari awal, dia tetap memerlukan ratusan ribu data gitu kan Betul. hanya untuk kayak gini. Jadi intinya sih harus akumulasi pengetahuan ya Mhm sepanjang mhm. hidup mesinnya sehingga untuk tugas yang baru dia bisa mengambil pengetahuan-pengetahuan dia dari dulu sehingga dia jauh lebih efektif untuk melakukan sesuatu. Betul betul betul. Dan kayaknya effort-nya juga sudah mulai ada ya. Sekarang ini kan kalau nggak salah sudah mulai ada istilah yang namanya transfer learning gitu ya, Bro, ya? Iya, heeh, Oke oke itu transfer learning, menarik banget itu. future learning, Betul betul ini betul. semua salah satu bidang-bidang yang mana emang tertariknya itu untuk, jadi kita tidak memerlukan begitu Mhm. banyak, data. Ada banyak progres-progres bagus sih beberapa tahun terakhir Mhm ini. mhm. Nah, sebagai seorang praktisi di bidang AI, mungkin dirimu bisa memberikan gambaran nih terkait perkembangan kebutuhan akan tenaga ahli dalam bidang AI sekarang ini, baik di Indonesia maupun secara global. Ya, mungkin secara global dulu ya yang Aha. saya mungkin lebih familiar, eee eee, lagi lagi dibutuhin banget ya Oke oke. tenaga-tenaga ahli di bidang AI, eee, di baik di perusahaan-perusahaan, eee, nggak hanya di bidang tech, mungkin perusahaan-perusahaan Oke. lain juga sekarang udah mulai tertarik Mhm untuk, mhm. gunain teknologi-teknologi AI untuk, meningkatkan bisnisnya. Mhm. Jadi tenaga ahli di bidang AI ini benar-benar lagi dibutuhin banget, Mhm mhm. di mana-mana, pengajar-pengajar di bidang AI juga, misalnya Oke. orang-orang di sekolahan-sekolahan seperti itu, ini
Sekarang periode-periode ini memang lagi tinggi banget ya demand-nya, dan waktu yang bagus sebenarnya untuk jadi praktisi AI Betul betul betul. sekarang-sekarang. Lagi booming Eee, banget ini ya. untuk kedepannya iya, heeh. Dulu saya waktu mulai AI sebenarnya tidak sekitar tahun 2007, 2008 Heeh heeh. sebenarnya nggak seperti ini, masih normal Mhm. seperti bidang-bidang lain computer science. Cuma kebetulan aja sekarang-sekarang lagi 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 meroket banget ini. lagi meroket meroket. Betul betul betul. Lumayan sih, ini emang salah satu bidang paling menjanjikan sekarang. Oke. Di banyak perusahaan-perusahaan besar, di banyak sekolah-sekolahan seperti ini, di seluruh dunia ya, kayak di Amerika, di Eropa, di Jepang, Korea, Cina, Australia. Untuk di Indonesia sendiri, saya lihat mulai banyak ya, Mhm. ketertarikan dari sisi pemerintah juga, Mhm. dan perusahaan-perusahaan mungkin, sekarang mereka baru baru mulai menyadari, Mhm. eee, peluang dan potensi-potensi aplikasi ini. Jadi, mungkin, dalam beberapa tahun ke depan justru mereka bakal benar-benar merekrut orang-orang di AI, Mhm mhm. mungkin di startup-startup, unicorn di Indonesia atau Mhm. di perusahaan-perusahaan yang udah lebih, lama di sana, bakal saya prediksi, demand untuk orang-orang AI ini akan lebih meningkat. Mungkin lebih ke sisi aplikasi untuk Mhm. meningkatkan bisnis model perusahaannya ya kalau di Mhm. Indonesia. Kalau di luar negeri, ada banyak perusahaan yang seperti ini, tapi ada juga banyak, pemerintah dan perusahaan yang investasi ke, basic research-nya ya, Oke. yang untuk, memajukan bidangnya sendiri. Akses masuk juga ada banyak banget ya Mhm. sekarang, Betul betul. resource-resource online untuk belajar AI. Menurut saya sendiri, salah satu bidang yang paling paling gampang untuk orang-orang bisa jadi praktisi sekarang. Dengan begitu Oke. banyaknya toolkit-toolkit yang tersedia, Betul. resource-resource pembelajaran, dengan niat mungkin kumpul Mhm. bareng teman-teman, belajar bareng mungkin dalam ya tentu saja cara Mhm. paling baik ya sekolah di mana gitu. Cuma Mhm misalnya mhm. yang mau niat belajar sendiri mungkin 1, 2 tahun mungkin udah bisa, eee eee, jadi praktisi AI di bidang-bidang tertentu. Oke oke. Nah ini menyambung nih dengan pertanyaan sebelumnya nih. Kebetulan audiens di channel Indonesia Belajar ini nih kebanyakan masih mahasiswa dan juga pelajar di jurusan yang terkait IT. Walau ada juga sih yang sudah mulai meniti karir di bidang IT. Nah mungkin dirimu bisa memberikan rekomendasi nih terkait hal-hal apa saja sih yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman yang memang tertarik untuk terjun dan mulai bereksplorasi di bidang AI ini. Iya, menurut saya ada 2 jalur sih, 2 Oke. jalur ya. Jalur pertama itu seperti, yang saya tempuh, belajar di sekolah, Mhm. eee bisa misalnya, tertarik untuk melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi, S2, Oke. S3, yang fokus di bidang AI. Mungkin ya kalau pengalaman sendiri sih mungkin kalau dari Indonesia itu Heeh. biasanya kalau misalnya mau masuk sekolah-sekolah gitu di luar negeri kan kita pengennya kan selalu cari beasiswa ya, ini salah Heeh. satu Betul salah betul betul. satu masalah utamanya gitu kan ya untuk, Mhm. orang-orang, Indonesia. Jadi, seperti saya jadi mungkin kita beasiswa ke negara-negara lain sekarang Mhm. justru lumayan banyak, Betul. beasiswa di bidang yang fokus untuk AI untuk Mhm master mhm. study gitu misalnya. Mungkin, cari, sekolah master study kayak gini, lalu mungkin yang tertarik lebih jauh riset bisa PhD mungkin Mhm. di Amerika, mungkin di UK, mungkin di Asia, mungkin di Australia. Nah, Mhm. ini salah satu cara yang jalur standar lah kita bisa bilang ya, Mhm masuk mhm mhm. sekolah gitu kan, cari Betul betul. beasiswa, masuk ke S2, S3, lanjutin, jadi benar-benar spesialis di bidang itu. Mhm mhm. Tapi sekarang AI seperti saya sebut tadi salah satu bidang yang paling banyak mudah dimasukin ya. Mhm. Untuk yang mau jalur lain, bisa Heeh. banget materi-materi online tentang Oke. AI. Oh, banyak banget. Mhm Salah mhm. satu bidang yang paling banyak mungkin materi Heeh, online ya, betul 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 betul. dibanding bidang komputer science. Yang bisa saya rekomendasiin misalnya kalau mau jalur seperti ini, Mhm. lihat, seri yang benar-benar kayak misalnya kelas machine learning di Stanford misalnya. Mhm.
ada YouTube-nya dari profesor di sana, profesor terkenal, bisa nonton video-video itu misalnya, nonton satu seri untuk mungkin ada 12 video atau berapa untuk mendapatkan basic yang kuat dulu. Jadi yang penting basicnya udah dapat, habis itu mungkin bisa atau misalnya cari, menurut saran saya sih kayaknya yang paling pertama mending ambil kelas, bukan ambil kelas, kayak nonton kelas yang emang ngajarin basicnya benar-benar sampai kuat dulu. Seperti ini yang 10-12 video. Bisa juga ikut Coursera, pilihan lainnya. Tapi misalnya contoh-contohnya kayak gini. Habis itu tergantung ketertarikannya, misalnya tertarik di bidang mau toolkit-nya untuk buat jalanin modal-modal seperti Scikit misalnya, atau mungkin mau improve TensorFlow, atau mungkin tertarik ke bidang risetnya NLP, Computer Vision, Reinforcement Learning. Nah, untuk resource-resource seperti ini mungkin bisa cari kayak video-video lebih singkat yang lebih spesifik tentang ini gitu, nonton di YouTube. Mungkin nanti sebagian ada juga di Indonesia Belajar. Betul. Yang kayak gini, asal basicnya udah kuat sebenarnya tidak terlalu sulit lah. Gitu. Menurut saya sih paling gampang tuh pertama harus punya foundation yang kuat. Untuk backgroundnya sendiri standar kalkulus, statistik, computer science. Terus ikut kelas machine learning gini, nonton di YouTube yang 10-12 hari, udah ngerti terminologinya, basic-basicnya, baru fokus ke yang benar-benar kita tertariknya, misalnya reinforcement learning atau apa gitu. Terus cari-cari resource tentang itu, mungkin banyak kayak kode-kode open source, collab, tutorial kayak gitu, tapi khusus spesifik untuk bidang yang kita tertarik. Cuma saran saya sih awalnya mending dapat basicnya dari benar-benar kayak lecture yang komplit gitu. Yang paling pentingnya tuh kan basicnya dulu gitu. Jadi ngerti ini apa. Kalau misalnya mau adaptasi ke problem yang kita punya, apanya yang harus diubah, kayak gitunya sendiri sih, dibanding bisa download sesuatu, press enter, wah jalan gitu, kayak bagus, tapi kalau misalnya kita mau adaptasi ini mau ganti apa? Iya, lebih susah gitu. Iya. Ini menarik banget nih, karena tadi Bro Dani juga mention something about foundation ya. Dan ini pertanyaan sering kali muncul dan sering kali ditanyakan nih. Seberapa penting sih math atau matematik untuk memasuki bidang AI? Kalau AI sendiri menurut saya penting banget ya. Terutama nggak semua math ya, tapi saya percaya yang kayak gini sesuatu yang semua orang bisa belajar. Sebenarnya nggak perlu kayak seorang yang benar-benar jenius di matematika, nggak perlu level kayak gini. Cuma perlu kayak merasa nyaman dengan konsep-konsep seperti derivatif, integral, terus linear algebra kayak matrix multiplication, yang kayak gitu harus nyaman lah, nggak perlu kayak bisa menggunakan segala sesuatu. Cuma konsep seperti ini tuh kayak emang kayak gini gitu, ngerti. Nggak perlu ingat segala sesuatu di luar kepala, yang juga kan kita lihat sesuatu misalnya ada yang lupa bisa lihat Wikipedia atau apa, cuma konsepnya sendiri sesuatu yang kita merasa nyaman. Kayak ada function space apa kayak gini. Soalnya terutama kalkulus yang kayak derivatif integral, linear algebra sama statistik, probabilistik dan statistik, itu hampir semua metode-metode terbaru sekarang basis utamanya itu emang 3 ini ya, kayak probabilitas, statistik, linear algebra, kalkulus. Jadi tapi ada juga resource-nya, ada buku-buku gitu yang khusus matematika untuk masuk ke bidang AI atau machine learning, bisa juga yang kayak gini. Jadi nggak perlu kayak harus ambil lagi semua kalkulus gitu. Untuk fokus matematik for machine learning ada bukunya malah open source yang lumayan bagus untuk ya refresh konsep-konsep inilah gitu. Jadi sebenarnya nggak lupa. Cuma menurut saya sih penting banget sih, itu mungkin bakal lebih susah untuk otak-atiknya gitu kalau kurang kuat bahasanya. Betul.
Ini sebenarnya statement ini mengingatkan saya ke yaitu salah satu profesor di Stanford ya, Profesor Andrew Ng. Kan Profesor Andrew Ng juga kan memberikan salah satu course Ya, machine learning ya, dan machine learning dan juga deep learning, dan salah satu statement yang selalu dia lontarkan sewaktu dia habis menjelaskan formula matematik yang panjang adalah don't worry about the math. Tetapi memang di ujungnya akhirnya dia menjelaskan math lagi gitu kan. Jadi it's kind of tricky gitu kan. Di satu sisi dia cukup menghibur sebenarnya. Don't worry about the math gitu kan. Tapi in the end dia menjelaskan lagi gitu kan. Ini mungkin kalau eh, eh, kayak mungkin kayak nggak perlu kayak mengerti semua detailnya, tapi secara umum garis besar itu kalau udah lama di bidangnya, pasti bakal ngerti kayak hampir segala sesuatu itu kayak sumbernya tuh sama gitu, hampir semua mirip-mirip. Jadi meski kelihatannya wah banyak banget nih kayak konsep-konsepnya, tapi sebenarnya nggak, intinya tuh cuma dikit beberapa, dan yang dilihat di sehari-hari itu cuma turunan-turunannya doang gitu. Jadi betul betul sebenarnya betul. asal basicnya kuat, gitu, saya juga nggak semenakutkan itu gitu. Kayak mungkin nggak perlu bisa lah kayak nurunin satu-satu dari ada 10 matematika, asal atasnya kayak gini, terakhirnya ngerti ini tuh kalau misalnya diturunin jadi kayak gitu. Kayaknya udah cukup lah. Oke 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 oke. Oke oke. Oke, nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Bro, ya. Nah, kalau menurutmu miskonsepsi atau kesalahpahaman apa saja sih yang umum ditemui terkait bidang AI ini? Dan mungkin di sini dirimu bisa sekalian bantu nih untuk meluruskannya. Eee, Mungkin yang pertama itu kayak Mhm. salah satu miskonsepsi ini sih sebenarnya karena film-film gitu ya. Bakal ada AI gitu nanti, robot jahat yang Skynet mau gitu ya? mengambil alih. Iya, iya, eee, atau mungkin orang-orang banyak yang takut, eee kayak tiba-tiba bakal ada AI yang pinter banget, terus kita jadi nggak relevan lagi, atau misalnya tiba-tiba jadi jahat. Ini topik yang penting, cuma kalau progresnya sendiri nanti bakal lebih gradual ya. Jadi nggak Oke mungkin oke. tiba-tiba sekarang nggak ada apa-apa, besok tahu-tahu bakal ada, wah AI overload yang bakal Ya 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 ya. tiba-tiba dia mengambil semua keputusan jauh lebih pintar dari kita. Eee, dan orang-orang di bidangnya sendiri pun benar-benar peduli dan Oke. mengerti bahayanya yang diasosiasiin sama Mhm. sistem-sistem otomatis seperti ini. Jadi kita emang bakal hmm, lebih hati-hati, misalnya kalau dalam untuk deploy sesuatu atau apa, kalau enggak, kalau udah ada mulai progres sesuatu, orang-orang tuh bakal lihat, oh ini bakal bahayanya kayak gimana, dan ini benar-benar riset area yang benar-benar aktif Oke di oke. seluruh dunia juga. Uh, Oke oke. Miskonsepsi lain ini tadi saya udah sebut juga sih di awal ya, hubungannya sama prediksi dari AI sendiri yang kita kurang mengerti, black box. Tapi saya lihat ya sekarang yang deploy di mana-mana di seluruh dunia, di perusahaan-perusahaan itu mereka udah mulai mikirin uh, apakah ada kecenderungan bakal menguntungkan sebagian grup secara tidak adil. Oke. Ada sedikit, ada kayak mungkin kesalahan-kesalahan atau kayak skenario-skenario yang nggak dipikirin sebelumnya tiba-tiba muncul setelah deploy, mungkin aja terjadi ya kesalahan-kesalahan seperti ini. Cuma sekarang dalam setahun terakhir semua udah benar-benar jauh lebih hati-hati. Jadi eh, resikonya tetap ada tapi berkurang, dan Oke. semoga orang-orang jadi nggak terlalu khawatir lagi ke depannya seiring progres di bidang ini juga. Oke oke oke. Oke Dan oke. intinya menurut saya ya ini bukan mau menggantikan manusia ya, tapi mau mengkomplement kita sehingga kita bisa hidup lebih baik gitu. Jadi nggak perlu takut bakal ada sesuatu yang mengambil alih semua kehidupan kita. Cuma bakal, menurut saya sih harusnya tujuan utamanya untuk Betul betul. meningkatkan kehidupan kita Betul betul secara betul. umum di berbagai aspek. Oke oke oke. Betul betul betul. Nah, ini ada last question nih, Bro. Kalau melihat dari academic qualification yang dirimu miliki, ini kan dirimu sudah menyelesaikan master di Tokyo University dan juga PhD di Carnegie Mellon University.
Nah, keduanya kan dalam bidang computer science. Di Indonesia sendiri saya terkadang menemui adanya sedikit miskonsepsi yang secara tidak langsung menyatakan bahwa ketika kita menjalani studi doktoral atau PhD, kita sebenarnya tidak perlu lagi melakukan programming ataupun scripting, karena penekanannya lebih pada hal-hal yang sifatnya konseptual. Ini seringkali loh, bukan seringkali sih, kadang-kadang ditemui loh hal-hal seperti ini. Nah, dengan mengacu pada pengalamanmu sewaktu studi, mungkin dirimu bisa memberikan pencerahan nih bro, terkait pandangan semacam ini nih. Ya, preface dulu sebenarnya tergantung bidang ya. Misalnya fokusnya misalnya mau machine learning theory yang fokus benar-benar ke math-nya, analisis, error bound kayak gini, mungkin ini benar ya. Cuma fokusnya ke math, jadi itu memang kayak sehari-hari mikirin math. Tapi secara umum saya bisa bilang bahwa ini enggak betul. Programming tetap jadi elemen penting dalam kehidupan sehari-hari, bahkan saya sampai sekarang pun udah 5 tahun lulus PhD tetap programming sebagai bagian kehidupan sehari-hari. Soalnya kan kalau misalnya nih kita punya ide ya, lagi sekolah tuh misalnya kayaknya sistem ini bisa lebih bagus kalau kita ganti bagian apanya. Nah kan cara kita taunya, wah kayaknya ide ini berhasil atau enggak, ya kita kan harus coba ya. Kita harus eksperimen. Untuk eksperimen ini kan kita kan sebagai mahasiswa gitu S2, S3 kan siapa yang mau mencoba ide kita kalau bukan kita sendiri. Nggak ada orang yang coba dong ide saya. Nggak ada yang mau. Semua punya ide masing-masing. Jadi biasanya tuh kan prosesnya tuh kan kayak kita punya ide. Terus ya kita mau coba ide ini berhasil atau enggak ya kita implementasi sendiri. Nah, setelah implementasi mungkin dan ini memerlukan skill-skill programming tergantung tool favorit apa, mungkin sukanya PyTorch, JAX, TensorFlow, yang kayak gini. Dan habis itu kan kita coba, habis itu mungkin berhasil atau gagal, baru misalnya kalau berhasil bisa dijadiin laporan, report, nulis-nulis. Jadi tetap aja sebagian besar sih kayaknya waktu dihabiskan untuk masih programming kayak gini sama baca-baca paper untuk cari ide sama nulis kayak gini. Ini untuk yang fokusnya riset ya. Kalau misalnya untuk S2 yang fokusnya kelas, ambil kelas, tetap aja kan tugas-tugas kelas itu kan ada di tugas PR-nya tuh misalnya implementasi apa. Wah, itu tetap juga kan harus programming. Menurut saya sih ini salah satu skill yang paling penting ya. Programming selain math, tentu saja kemampuan menulis, presentasi kayak gini standar. Programming untuk AI ini salah satu yang paling penting. Soalnya kan untuk kayak kalau kita punya ide sesuatu dari rumus-rumus matematika untuk menjadikan itu suatu kenyataan, satu-satunya cara kita harus implementasi di komputer. Dan satu-satunya cara kita ngomong sama komputer saat ini, mungkin ke depannya kita punya sistem yang kita bisa ngomong dalam bahasa Indonesia, tiba-tiba translate jadi kode. Tidak mustahil. Itu the future of NLP ya bro ya. Bukan sesuatu yang mustahil, mungkin di depannya bisa, cuma saat ini kita nggak bisa. Satu-satunya cara kita bisa ngomong sama komputer masih melalui program kode-kode, jadi ini masih menjadi salah satu komponen terbesar dari kerjaan-kerjaan terutama mahasiswa atau di perusahaan-perusahaan. Mungkin kalau setelah lulus, setelah 5-10 tahun jadi manajer, mungkin nggak perlu programming lagi. Cuma les sekolahan pasti perlu, S1, S2, S3. Awal-awal kerja juga pasti perlu. Oke. Wah, menarik sekali nih sesi bincang-bincang kita kali ini. Oh ya bro, kalau mungkin ada closing statement yang mau disampaikan ke teman-teman Sobat Indonesia Belajar, kami persilahkan bro. Untuk teman-teman semua, terima kasih Budi terutama udah ngundang untuk ngobrol-ngobrol tentang AI di sini. Untuk teman-teman yang tertarik belajar bidang AI, menurut saya ini sekarang waktu yang tepat, banyak resource. Kalau mau pointer-pointer tentang resource bahasan tertentu, mungkin nanti saya share juga, bisa di bawah. Oke, nanti dimasukin ke deskripsi video.
Untuk yang mau dapat update-update Twitter, saya ada twitter.com/danyogatama. Biasanya sih kalau Twitter Mhm. tentang kerjaan, biasanya Oke, share-share paper-paper terbaru, oke, teknologi-teknologi terbaru kayak gitu. Untuk yang lebih rileks, saya ada channel YouTube, oke, tapi oh oke. ini travel ya, nggak ada hubungannya sama sekali sama AI. Oke, 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 oke. Channel kecil YouTube mungkin yang buat Oke, lihat oke. kehidupan saya sehari-hari, vlog-vlog kalau jalan-jalan kayak gitu, bisa juga follow di sana. Oke, 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 oke. Nanti saya tambahin di bawah lah, ini Oke, oke, tapi ini nggak pasti ada nih, pasti nih. iya, untuk dapat, info-info gitu, kehidupan sehari-hari, bukan kehidupan sehari-hari sih biasanya travel-travel gitu. Oke, 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 Cuma oke. kalau kerjaan biasanya di Twitter gitu. Wah, terima kasih banyak nih untuk Dani Yogatama yang sudah berkenan hadir di sesi podcast ini. Walau dengan perbedaan zona waktu kita yang cukup jauh nih ya bro ya. Sehat, sukses, dan bahagia selalu untuk Bro Dani. Semoga apa yang kita perbincangkan di sini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang dan juga bagi perkembangan dunia IT di Indonesia. Akhir kata, saya mau tutup sesi bincang-bincang kita kali ini. Salam Indonesia belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.